Oke. Shalom, selamat malam. Terima kasih untuk sudah memberikan kesempatannya di sesi konseling pada malam hari ini. Nah, sebelumnya boleh kakak perkenalkan nama dan juga sekarang kakak sebagai pekerja atau kakak sebagai mahasiswa nih? Baik, terima kasih untuk kesempatan konseling malam ini. Perkenalkan, nama saya Gracia Alvalona, biasa disapa Yeye. Sekarang sebagai mahasiswa semester 7 di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana. Oke, nah Kak, eh, ini kakak di Universitas Nusa Cendana di Kupang. Jadi malam hari ini sebelum kita masuk ke sesi konselingnya, gimana nih hari-hari kakak selama ya selama masa-masa di semester akhir ya kak ya? Untuk kesibukan di akhir-akhir semester ini lagi sibuk-sibuk urus tugas akhir, terus lagi UTS juga. Ya, kesibukan seperti mahasiswa pada umumnya lah. Oke, seperti mahasiswa pada umumnya. Oke, berarti lagi agak mumet-mumet nih ya tentang eh, tugas akhir dan juga ya ada lagi UTS segala macam gitu. Oke, nah Kak, nah kita masuk ke wah, topik kita pada malam hari ini. Pasti di sini Kakak mau melakukan konseling, nah pasti ada masalah nih. Nah, jadi apa masalah kakak, apa yang kakak alami, kendalanya, sehingga kakak butuh banget buat uh, untuk konseling hal tersebut. Nah, boleh kakak ceritakan? Tentu saja boleh. Nah, kalau untuk masalah, banyak sebenarnya masalahnya. Cuman yang lagi akhir-akhir ini menjadi hmm, masalah yang cukup berat dan belum menemukan solusi, yaitu masalah asmara. Seperti yang banyak dialami oleh kaum muda zaman sekarang. Boleh langsung diceritakan? Oke, boleh. Tentang masalah hubungan kakak. Mungkin ada kenapa sih di masalah hubungan kakak? Kan walaupun ya kalau mau dibilang ya hubungan-hubungan kasmaran, lagi percintaan segala macam gitu kan. Oke, boleh kak, boleh diceritakan. Silahkan. Terima kasih waktunya. Jadi kalau masalah asmara ya, tentu saja ini menjadi uh, masalah yang cukup banyak dihadapi oleh anak-anak muda zaman sekarang, termasuk saya. Langsung saja ke ceritanya. Jadi yang saya alami saat ini uh, putus cinta. Singkat cerita ini saya ceritakan dari awal. Jadi saya pernah berada dalam satu hubungan yang cukup lama, kurang lebih 6 tahun. Saya menjalin hubungan berpacaran dengan seseorang dan kami memutuskan untuk akhirnya uh, menjadi teman lagi pada awal bulan Mei tahun ini. Kami berdua menghadapi masalah yang cukup sulit untuk kami selesaikan pada saat itu dan tidak memiliki solusi untuk jalan keluar kami, sehingga uh, kami memutuskan untuk berpisah karena masing-masing dari kami tidak bisa uh, berupaya yang terbaik untuk mempertahankan hubungan kami pada saat itu, sehingga ya jalan yang paling terakhir adalah kami memutuskan untuk berpisah. Kemudian seiring berjalannya waktu, beberapa bulan setelah putus, pada awal September kemarin kami uh, kembali bersama atau memutuskan untuk balikan.
eee, lebih tepatnya itu terjadi karena saya secara pribadi merasa sepertinya saya, eee, butuh dia, terus saya merasa, eee hubungan ini sebenarnya masih bisa diperbaiki. Kemudian saya merasa, kami putus waktu itu karena masing-masing dari kami tidak bisa menyelesaikan persoalan dengan baik. Sehingga ketika kita putus dan kemudian menjadi sepasang teman, lalu kita kembali berhubungan baik sebagai seorang teman, sama-sama, saling mengerti lagi, saling berkomunikasi dengan baik, kemudian muncullah harapan dan, eee, pemikiran untuk kenapa tidak mencoba lagi, kenapa tidak berusaha lagi untuk memperbaiki hubungan yang kemarin. Nah, singkat cerita akhirnya balik kami balikan pada awal, September kemarin. Kemudian setelah kami balikan, ternyata kami menemukan masalah lagi, lebih tepatnya, pasangan saya menemukan masalah dalam dirinya yang saya sendiri juga, tidak sampai saat ini saya juga belum mengerti masalahnya apa. Karena, dia memutuskan hubungan kami secara sepihak dari dianya, jadi kami putus lagi dan itu cukup, mengganggu jalannya aktivitas saya, kemudian cukup mengganggu, perasaan saya tentunya, dan ya berbagai hal yang ada di sekitar saya. Masalahnya sebenarnya, eee, saya jujur saya belum bisa sampai saat ini saya belum mengerti dan belum bisa menerima sebenarnya apa yang membuat kita putus. Karena dia, eee, memberikan saya alasan yang saya sendiri tidak bisa, mengerti, karena alasannya itu, kurang masuk akal untuk saya. Dia memutuskan saya dengan alasan bahwa dia sudah tidak lagi bisa bertahan dalam, hubungan ini. Nah, yang jadi masalah untuk saya itu, kenapa? Apa yang buat dia itu tidak bisa lagi bertahan? Karena toh waktu kami putus kemarin, akhirnya kami balik lagi karena kami merasa, memang kami saling butuh. Tapi kenapa harus lagi putus dengan alasan bahwa sudah tidak lagi bisa bersama? Ya, jadi itu lumayan, sangat mengganggu hari-hari saya belakangan ini, karena yang menyangkut perasaan tentu saja tidak bisa dikondisikan. Jadi, sampai saat ini saya belum bisa menemukan solusi bagaimana saya harus, eee, bisa berdamai dengan diri saya dan melanjutkan hidup saya tanpa dia, kira-kira seperti itu. Oke, jadi dari cerita Kak J ini bahwa sudah menjalani hubungan selama 6 tahun, lalu di mana uh, kandasnya hubungan dan setelah itu menjalani lagi hubungan, tetapi akhirnya mengakhirinya lagi karena ya perbedaan pendapat dan juga mungkin hal yang tidak diinginkan dalam hubungan. Nah, uh, apa sih titik yang dimana kakak merasa bahwa wah kok akhirnya kamu seperti ini? Apakah ada perilaku yang berbeda atau rasa bagaimana antara kakak dan mantan pasangan kakak ini? Kalau untuk perilaku yang berbeda, selama 6 tahun kurang lebih kami berpacaran, kami tidak pernah putus sama sekali. Waktu kami putus yang pertama itu memang itu untuk pertama kalinya, kami menemukan masalah yang benar-benar tidak bisa diselesaikan, tidak punya solusi. Saat itu kami berdua sama-sama emosi dan ya ego mengalahkan
segala perasaan yang kami miliki pada saat itu, sehingga jalan terakhir yang kami pilih adalah putus saja biar, biar selesai, putus saja biar biar habis deh masalahnya. Waktu itu rasanya, setelah putus itu berubah, tentu saja banyak yang berubah. Sudah tidak lagi saling mencari seperti saat berpacaran tentunya. Tapi kami menjadi sepasang teman baik yang, saling membutuhkan. Kami, perilakunya berubah dari sepasang kekasih menjadi sepasang sahabat yang selalu ada ketika dibutuhkan. Nah, perasaan ini yang membuat akhirnya kita, "Loh, kan ini kita saling butuh nih, saling saling berketergantungan nih, kenapa tidak dicoba lagi untuk, ayolah ini bisa diperbaiki." Jadi akhirnya kami memperbaiki dengan mencoba kembali bersama, tetapi memang, eee, cukup sulit karena dianya ternyata tidak merasakan seperti yang, saya rasakan, sehingga kami kembali kepada titik di mana dia tidak lagi bisa bertahan dalam hubungan yang kembali kami jalani. Dia mulai entah mungkin dia bosan atau karena kami sudah terlalu lama berpacaran, dia jenuh mungkin, saya juga tidak begitu paham dengan situasi kami waktu kemarin. Dia banyak, sifat-sifat baru yang belakangan ini baru saya ketahui. Jadi ya sulit untuk dikondisikan karena dianya tidak ingin bertahan dalam hubungan ini lagi. Dianya seperti punya pilihan lain yang entah apa itu saya juga tidak tahu, tapi dia sangat ingin berpisah, jadi ya saya memutuskan untuk, walaupun saya sempat bertahan mencoba untuk membuat dia bertahan beberapa kali, tetapi tentu saya juga tidak bisa memaksakan apa yang menjadi keinginan saya. Jadi ya akhirnya kami kembali berpisah dan saat ini, eee, lebih banyak berubah dari sebelumnya. Kami sudah tidak seperti waktu pertama kali putus, perilakunya lebih banyak berubah lagi, sudah tidak lagi saling mencari, tidak lagi saling menghubungi. Kami sudah, apa sebutannya sekarang, lost kontak mungkin bisa dibilang karena sudah tidak lagi saling bertanya kabar dan lain-lain, Oke, begitu. itu, masalahnya ya. Nah, Kak, aku mau nanya, eee, selama masa renggang nih ya kan, tadi kan putus lalu setelah itu baru, kembali lagi menjalin hubungan. Nah, selama masa renggang itu, apa yang, timbul dalam benak Kakak gitu kan? Apa yang kayak, "Oh, aku pernah nih ngalamin seperti ini." Apakah, Kakak punya pemikiran yang baru gitu untuk hubungan yang lebih baik ke depannya sebelum pokoknya dalam waktu yang renggang itu apa sih yang dalam benak kakak timbul gitu loh. Setelah itu akhirnya mau lagi menjalani hubungannya bersama gitu kan. Walaupun kalau dibilang seperti tadi yang kakak bilang pas di hubungan yang berlanjut itu ada perubahan-perubahan dari cowoknya gitu. Nah, apa sih yang timbul dari benak kakak sehingga kakak bisa punya pemikiran, oh kenapa nggak dicoba lagi sih? Gitu. Kalau untuk, perasaan waktu, karena kami berpacarannya itu 6 tahun, eee, lumayan lama, itu bukan waktu yang singkat untuk saya karena ini juga, bukan hanya kami berdua saja yang sudah terlibat di dalam hubungan ini, tapi banyak orang yang juga sudah terlibat di dalam hubungan ini seperti keluarga, teman, kenalan, dan lain-lain, mmm, yang membuat saya akhirnya berpikir untuk masih bisa nih kalau mau diperbaiki. Itu ketika saya sampai di fase, mmm, ketika saya menemukan masalah, lalu yang ada dalam benak saya adalah kalau saya sama dia kayaknya akan lebih mudah nih. Terus kalau saya sama dia pasti
saya gini nih, atau kalau saya sama dia pasti kita gini nih. Karena banyak hal yang sudah kita lalui di hubungan sebelumnya, kebiasaan-kebiasaan saat bersama, kemudian ketika kita putus, itu kan masing-masing jalan sendiri. Ketika saya mengalami kesulitan, tentunya saya juga berpikir bagaimana ketika dia mengalami kesulitan, apakah dia juga ingat saya, sebagaimana saya membutuhkan dia ketika saya merasa sulit. Hal-hal seperti itu yang akhirnya membuat saya sadar bahwa, oh ternyata kita saling butuh nih, oh ternyata saya butuh dia. Nah, itu dan juga kita waktu waktu saat putus yang pertama itu kita, tidak lost kontak seperti yang sekarang terjadi. Waktu kita putus yang kemarin itu, kita seperti 2 orang sahabat yang saling membutuhkan dan berketergantungan sehingga, eee, kita tidak putus komunikasi. Jadi ketika dia butuh saya selalu ada, berusaha ada untuk, eee semampunya saya membantu dia, begitupun sebaliknya. Sehingga, ada harapan untuk bisa memperbaiki hubungan kami. Dan ketika saya dan dia saling memberi harapan itu, lalu seperti ketika saya datang kepada dia, dia welcome dengan kehadiran saya, begitupun sebaliknya. Jadi ya, kami merasa ini masih bisa untuk diperbaiki pada saat itu. Kira-kira seperti itu, sehingga akhirnya kami memutuskan untuk kembali bersama. Oke, jadi ada berasa timbal baliknya ya. Jadi kayak Kakak juga merasa bahwa oh, ada pengharapan nih dari cowok ini dan cowok ini pun memberikan Kakak harapan akhirnya kembali lagi. Jadi di sini ada juga ya faktor dari internal juga ada gitu kan. Jadi karena faktor dari Kakak dan cowoknya dan juga ada faktor dari keluarga sehingga akhirnya hubungan ini dapat kembali berjalan ya, Kak. Oke. Nah, gini, jadi dari permasalahan Kakak ini ya, apa sih yang sebenarnya titik fokus masalah letaknya Kakak sampai kayak, "Oh, kok bisa berakhir lagi sih mmm, hubungan ini?" Gitu loh. Jadi menurut Kakak, Mhm. masalah ini nih sebenarnya fokusnya kemana gitu? Kalau untuk fokus masalahnya jujur sampai saat ini, saya juga masih mencari tahu alasan kenapa bisa sampai berakhir. Karena waktu kita putus yang pertama itu sangat 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 menyita emosi, tenaga, bahkan waktu, karena kita sama-sama emosi pada saat itu ada satu masalah yang cukup berat yang tidak bisa kita selesaikan. Jadi membuat kita sama-sama tenggelam dalam emosi sehingga kita tidak punya jalan keluar nih untuk masalah kita. Jadi kita memutuskan untuk pisah aja deh biar sama-sama sama-sama nggak pusing satu sama lain gitu. Tapi setelah putus malah balik lagi. Nah, ketika balik lagi nih yang masalahnya justru bikin kita putus tanpa ada alasan. Karena ketika kita balik lagi, saya secara pribadi, saya tidak tahu bagaimana dianya, tapi saya secara pribadi sangat, bersyukur, jujur saya sangat bersyukur dan saya, eee, happy bisa bisa kembali, eee, bersama-sama dengan dia lagi karena saya memang sayang dia, kemudian saya juga merasa, eee, oh sama dia nih saya bisa, ringan ringan bebannya kalau lagi sulit, oh sama dia nih saya bisa happy kalau lagi susah. Jadi saya begitu bersyukurnya ketika bisa balik dengan dia. Tetapi titik di mana membuat kita harus berpisah lagi, yaitu ternyata dia tidak merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan ketika kita balik. Eee, Menurut dia, dia tidak lagi, mmm, merasakan mungkin dia tidak lagi sesayang itu, entah apa yang dia pikirkan, tetapi yang dia jelaskan pada saya waktu itu adalah dia
sudah tidak bisa bertahan dalam hubungan ini karena rasanya sudah beda dengan waktu di awal. Katanya begitu. Kemudian dia juga tidak ingin lagi melanjutkan sesuatu yang dia tidak ingin. Seolah-olah uh, seolah-olah dia sudah bosan dan jenuh dengan saya, entah dengan saya atau dengan jalannya hubungan ini karena sudah terlanjur lama, saya juga tidak tahu, tetapi dia sudah tidak ingin lagi berada dalam hubungan ini. Uh, itu yang menjadi titik persoalan kita sampai akhirnya harus berpisah. Saya berusaha untuk mempertahankan, beberapa kali menjelaskan dan mencoba menenangkan supaya hubungan ini masih bisa terus bertahan dan berlanjut. Tapi dianya memang rasanya tidak ingin, jadi ya lumayan berat untuk saya, sehingga akhirnya saya harus secara terpaksa mengiyakan apa yang dia inginkan, karena saya juga tidak bisa memaksakan kehendak saya, karena walaupun sesayang apapun saya, tetap dia juga memiliki kehidupannya sendiri, jadi ya saya mau tidak mau harus mengikhlaskan segala sesuatu. Itu yang menjadi masalah akhir kami, kenapa kami harus berpisah lagi. Begitulah kira-kira. Jadi masalah di sini kayak merasa kayak cowok ini tidak lagi sesayang itu kepada kakak seperti apa yang dalam pemikiran kakak bahwa oh aku masih sayang dia gitu. Tapi apa yang dari cowok ini rasa bahwa ah nggak ada lagi nih rasa sayangnya kepada kakak. Nah, eh, apakah selama kakak menjalani hubungan yang kembali ini, apa karena memang kakak sudah berpikir sendiri atau di sini kakak meminta tuntunan Tuhan? Atau kayak udahlah aku coba aja dulu gitu kan, kayak ah Tuhan aku coba aja dulu. Kalau yang kedepannya gimana ya udah terserah. Atau di sini kakak uh, meminta doa tuntunan Tuhan biar ya mungkin siapa tahu gitu kan di mungkin setelah dari masa renggang ini memulai hubungan yang baru lagi ini ya maksudnya dengan cowok yang sama tetapi memulai hubungan yang baru ini mungkin lebih baik lagi. Nah, ini gimana nih Kak? Apa Kakak sendiri atau ada kuasa Tuhan nih kayak menurut kayak oh, apa ini karena tuntunan Tuhan nih gitu. Pertanyaan yang sangat menarik karena jujur saja saya melewati itu pada waktu kita putus yang pertama itu. Saya lumayan kesulitan menghandle diri sendiri juga situasi dan keadaan. Saya memasrahkan segala sesuatu kepada Tuhan pada saat itu dan berharap bahwa Tuhan mendengar doa saya. Dan puji Tuhan, apa yang saya minta Tuhan berikan. Waktu itu saya uh, istilahnya saya mengadulah kepada Tuhan. Saya bilang, ya Tuhan kita sudah putus nih. Selanjutnya apa nih? Saya masih pengen nih kalau mau balikan saya masih mau nih. Saya masih sayang nih sama dia. Kalau bisa, kalau kalau Tuhan berkehendak, saya masih mau balikan sama dia. Dan ternyata Tuhan kasih saya kesempatan itu sehingga kita bisa balik lagi bersama. Itu mengapa saya sangat bersyukur ketika kita bisa balik lagi. Karena saya merasa apa yang saya doakan Tuhan beri nih, apa yang saya minta Tuhan kasih nih. Jadi ya ketika saya balik lagi sama dia, saya begitu bersyukur dan saya begitu senang karena itu yang saya doakan dan itu yang saya minta. Jadi Tuhan kasih ya, sebersyukur itulah saya pada saat kemarin itu. Tetapi ya saya kembali merasakan sakit hati dan kecewa karena dianya tidak merasakan apa yang saya rasakan. Jadi ya lumayan menyakitkan. Kira-kira seperti itu. Oke, walaupun udah cita ya kayak udah minta tuntunan Tuhan nih kayak Tuhan udah jawab doa nih kayak oh iya aku kembali nih sama dia gitu kan. Tapi ternyata setelah menjalani hubungannya kembali di sini ternyata nggak semulus yang pemikiran kakak gitu loh kayak oh Tuhan udah jawab tapi ternyata perjalanan kisahnya ini akhirnya membuat sakit hati lagi nih. Nah kak apakah kakak udah mencoba nih kan tadi kan
dari cerita kakak juga udah minta tuntunan Tuhan, kakak juga udah kayak ya udahlah akhirnya mengiyakan apa yang keinginan dari si cowok ini, ingin memutuskan lagi hubungan kayak oke kita udah sampai aja, kita udah stuck di sini, nggak mau lagi berhubungan. Nah kakak udah pernah belum kayak mencoba cowok ini udah nggak mau lagi nih untuk menjalani hubungan. Jadi apakah kakak sudah mencoba untuk melakukan kayak kayak jangan aku juga stuck di sini. Aku mau keluar dari zona nyaman. Apakah kakak sudah pernah mencoba untuk kayak melakukan hal yang lain gitu kan? Karena kalau cewek ya pasti kayak, aduh udah pusing banget kan, udah mengakhiri hubungan kayak gini, pasti kita pemikirannya juga pasti akan terpusatnya ke sana gitu kan. Nah, jadi kakak udah pernah belum mencoba kayak, aku harus keluar nih dari zona ini gitu. Mungkin belum. Saya mulai beraktivitas dan berusaha menyibukkan diri dengan macam-macam kegiatan di kampus, pelayanan di gereja, dan ya berusaha menyibukkan diri, ikut teman-teman jalan-jalan dan lain-lain. Karena ya saya lumayan mencoba untuk uh, membuat diri saya produktif supaya tidak pusat pikirannya tidak selalu ke sana. Tapi memang sampai saat ini masih sangat diupayakan karena lumayan sulit. Jadi itu juga masih salah satu kendala yang belum bisa diselesaikan. Jadi kendala sini sebenarnya kakak udah mencoba untuk keluar dari zona nyaman, jadi nggak terlalu memusatkan pikirannya lagi kepada mantan kakak ini. Tetapi ya mungkin sulit ya, kita nggak mungkin bisa langsung plong keluar dari permasalahan itu. Pasti akan secara perlahan-lahan untuk keluar, untuk mungkin seperti tadi kata kakak menyibukkan diri daripada biasanya, mencoba hal yang baru daripada biasanya. Nah, dari setelah apa yang telah kakak coba, apa sih yang udah kakak dapet gitu? Kayak udah dapet tapi tetap aja stuck gitu. Apa sih yang kendalanya gitu? Hmm, kalau yang didapat sih pastinya yang pertama saran dari teman-teman tentunya. Seperti cewek-cewek pada umumnya ketika putus pastinya diberikan solusi, diberikan nasihat dan lain-lain. Uh, Kemudian menyibukkan diri lumayan membantu. Salah satu jalan keluar yang lumayan membantu karena tidak terlalu fokus kepada masalah yang sedang saya hadapi, lumayan mengurangi pikiran saya dalam kekecewaan terhadap berakhirnya hubungan ini. Uh, yang didapat, jujur saja, sampai saat ini saya masih mencari. Karena um, saya diputuskan secara sepihak, jadi ya saya belum bisa menerima keadaan ini sampai dengan sekarang. Jujur saja, saya masih bertanya-tanya, apakah memang ini sudah finish nih, memang udah putus nih, udah nggak bisa lagi nih diperbaiki, ataukah dianya akan kembali entah besok, entah lusa, entah kapan, saya juga tidak tahu. Saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan untuk hari-hari besok dan seterusnya. Tapi untuk saat ini, saya berusaha semampu saya untuk bisa tidak terlalu memikirkan dia dan memikirkan kekecewaan saya. Begitulah kira. Oke, jadi kakak udah coba berusaha juga. Mungkin dari aku pribadi ingin menyampaikan kepada kakak, uh, mungkin coba lagi untuk kakak memiliki uh, kehidupan yang baru, keluar dari zona nyaman. Mungkin sekarang kakak sudah menyibukkan diri, sudah melakukan aktivitas di gereja,
melakukan aktivitas di kampus dan juga menyibukkan diri di rumah daripada biasanya. Nah, mungkin coba kakak melakukan hal yang baru lagi nih, mungkin dengan pola kehidupan baru, mungkin dengan berolahraga, menjaga kesehatan tubuh, lalu punya pola kehidupan yang baik, mungkin sekarang makan yang teratur, lalu kayak memikirkan hal-hal yang penting aja dulu, sekarang lebih memfokuskan diri, lebih ingin mengubah diri gitu, jadi tidak lagi merasa ketergantungan pada cowok tersebut, jadi kayak akhirnya karena kalau kita memusatkan pemikiran kita ke sana, walaupun kita berusaha untuk coba ke kehidupan yang baru, pasti kita nggak akan mungkin bisa. Nah, jadi aku cuma mau uh, memberikan kakak tanggapan bahwa memberikan kakak untuk punya kehidupan yang baru. Jadi pusat kita, fokus kita nggak lagi ke sana, tetapi kita mau memfokuskan diri kita ini ke kehidupan kita yang baru. Jadi kita tidak punya pengharapan lagi nih ke cowok yang sana, karena ya kita nggak ada harapan lagi. Percuma kalau kita mau mencoba kehidupan yang baru, tapi fokus kita nggak ke sana. Jadi kita juga harus punya fokus di mana sebenarnya, oh saya mau nih hidup saya nggak ada terlibat dia lagi. Berarti kita juga harus mempunyai fokus nih, fokus ke depannya yang berbeda gitu. Mungkin kakak coba lagi, mungkin dulunya kak olahraga, sekarang mungkin karena pengaruh banyak hal, akhirnya kakak lupa, mungkin kembali lagi nih, coba dulu kayak olahraga, menjaga pola kehidupan, pola makan, pola tidur, lalu mungkin healing, mungkin bisa healing tipis-tipis ya, mungkin kayak kayak aku butuh healing gitu kan. Jadi kita juga ada waktu yang ada itu kita pergunakan gitu. Jadi akhirnya kita nggak berpusat ke sana lagi nih. Kita udah punya pemikiran ke depan nih. Oh ya, akhirnya bisa terbebasnya karena itu. Jadi mungkin tadi seperti yang aku nangkep juga, aku dapat menyimpulkan dari cerita kakak bahwa kakak stuck karena dari diri kakak sendiri karena aduh nggak tahu lagi nih gimana gitu. Jadi mungkin kakak boleh mencoba hal yang baru dalam kehidupan kakak yang sebenarnya belum pernah kakak coba, bolehlah kakak coba gitu. Jadi merubah mindset kita nggak berfokus lagi ke yang masa lalu, tapi kita mau mencoba nih kehidupan kita yang baru. Jadi kehidupan kita tuh di saat kita udah mencoba hal baru, pasti fokus kita akan ke sana. Kita nggak lagi ke belakang. Jadi kakak mungkin bisa dapat jalan keluar nih. Kayak, oh iya benar juga ya gitu. Jadi mungkin butuh juga sih, bukan cuma dari kita yang berusaha, kita juga sih butuh tuntunan Tuhan. Karena kalau terlepas dari tanpa tuntunan Tuhan, mungkin kita nggak bisa apa-apa sih. Tapi kita harus doa lagi kepada Tuhan, biar apa yang udah kakak langkah ini, yang udah kakak coba, itu semua boleh berhasil. Jadi mungkin aku memberikan masukanku seperti itu sebagai konselor, aku bisa membantu kakak agar kakak dapat jalan keluar nih. Oh, ternyata iya ya, benar seperti ini. Jadi aku mau biarlah kakak punya kehidupan yang baru, bangkit lagi dari masa lalu kakak, karena emang nggak mudah sih kalau untuk kita bilang pasti, tapi aku yakin kakak pasti bisa. Jadi kakak harus tetap semangat ya kak, harus semangat untuk menjalaninya. Oke, mungkin nanti kita akan mengadakan sesi konselingnya lagi kak. Boleh. Oke, berarti kita akan melakukan sesi konselingnya di sesi berikutnya, dan mungkin hari ini aku juga berterima kasih untuk kakak karena sudah mempercayakan aku sebagai konselor untuk mengetahui kendala dan masalah kakak, dan aku juga berharap kakak keluar dari masa lalu kakak dan kakak punya kehidupan yang baru lagi, tetap semangat karena aku percaya bahwa kakak juga pasti mau untuk kehidupan yang baru. Semangat Kak G. Oke, oke mungkin Terima kasih juga sudah mau mendengarkan. thank you Kak. Oke, terima kasih buat sesi konseling pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kakak dalam kehidupan kakak yang baru. Tetap semangat dan tetap andalkan Tuhan. Terima Oke. kasih. Terima kasih Kak G. Sampai jumpa. Shalom. Om.